569 Surah Al-Ma'arij ayat 1 halaman 569 Surah Al-Ma'arij ayat 1. Mohon maaf sebanyak-banyaknya macet di jalan sehingga sudah maghrib masih di jalan, jadi baru sholat berjamaah sendiri di belakang sana. Saya ini kalau akan sembahyang itu repot wudunya, tidak bisa wudu dari rumah, jadi wudu setelah masuk waktu karena ada penyakit salis beser. Untungnya tidak beser air, beser angin. Nah itulah yang menyebabkan lama. Sekarang langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Bertanyalah seseorang tentang azab yang pasti terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang kafir, bagi orang-orang kafir, laisa lahu dafi', yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Minallahi dzil ma'arij, dari Allah, adab tersebut dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Ini perlu diterangkan menurut tafsir Al-Wadih Al-Muyassar. Kalau tadi itu terjemahannya saja. Wal maknanya da'in min kufari Makkah, yaitu berdoa atau mintalah seorang peminta dari kafir Mekah ala nafsihi, atas dirinya, wa qaumihi, dan kaumnya. Minta bi'adzabin nazilin la mahala, minta disiksa yang turun yang pasti. Min rabbil izzati wal jalali, dari Tuhan maha agung dan maha mulia. Hadzal adzaba idza nazala, hadzal adzabu idza nazala falan yurfa walan yudfa. Siksa ini kalau turun tak bisa dilepaskan dan tak bisa ditolak. Walakin tetapi kaifa yasta'jilu hadzal syaqiyul azab, bagaimana minta cepat-cepat disiksa hadzal syaqiyul azab. Ada syaqiyu, orang yang celaka ini, minta cepat-cepat al-azaba, siksa. Wa huwa nazilun min arbabil arbab, sedang siksa itu
turun dari Tuhannya. Tuhan, segala Tuhan. Jadi Tuhannya yang mengaku jadi Tuhan itu bukan Tuhan, tapi Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Afala yakhafu 'udmatallahi wa jalala. Apakah tidak takut akan kemahaguman Allah dan kemuliaannya? Minallahi, dari Allah dzil ma'arij, yang mempunyai tangga naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Naik malaikat-malaikat itu, termasuk malaikat Jibril al-Amin, naik antara bumi, yas'aduna bainal ardi wal arsy, antara bumi dan arsy, yaumal qiyamati, besok hari kiamat, yang tingginya atau panjangnya alladzi tuluhu 50,000 sanah min sanawati dunya, yang panjangnya itu kalau diukur dengan lakon di dunia ini ialah 50.000 tahun. Itu begitu. Qala Ibnu Abbas, berkatalah sahabat Ibnu Abbas, huwa yaumul qiyamah, itu tadi itu hari kiamat. Jadi besok hari kiamat itu ja'alahullahu 'alal kafirina miqdara 50,000 sanah, dibuat oleh Allah untuk orang-orang kafir kira-kira ukurannya 50.000 tahun. Jadi kiamat tok itu, orang kafir sebelum masuk neraka itu sudah menunggu dalam keadaan payah 50.000 tahun. Itu habis itu baru masuk neraka kekal selama-lamanya. Waqad qila li Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma atwala hadzal yaum, alangkah panjangnya hari ini, artinya hari kiamat itu. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menguasai diriku, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min, sesungguhnya pasti diperingan untuk orang mukmin. Diperingan kalau untuk orang mukmin, hatta yakuna khaffa 'alaihi min salatin maktubah, sehingga lebih ringan daripada sholat fardu 1 kali. Jadi buat orang mukmin itu besok hari kiamat menunggu hisab itu sebentar saja. Cukup perasaannya itu hanya sepanjang orang salat fardu. Berapa menit kira salat fardu? Berapa? 3 menit. Langsung ke susu. Sebentar. Baru habis itu, kalau memang tidak perlu dihisab karena dapat syafaat dari Rasulullah, langsung masuk surga. Sedangkan buat orang kafir menunggu masuk neraka itu, menunggu tok itu 50.000 tahun, hitungan tahun dunia ini 50.000 tahun. Masya Allah. Ini
Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ganti-ganti kitab nih. Ini tulisannya kecil-kecil ya. Mata saya enggak. Nah, jadi pakai tafsir yang tulisannya besar di Qurannya. Fasbir sabrun jamila, maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad dengan kesabaran yang baik. Artinya Nabi Muhammad di berhadapan orang yang begitu, ono wong kok nantang siksa, ayo jaluk tekakno siksa, santeni saiki. Kira-kira kalau sampean itu yang ditantang gitu ya, muring-muring kira-kira ya. Tapi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, fasbir sabrun jamila, innahum yarawna ba'ida. Mereka itu sesungguhnya memandang azab itu jauh. Artinya jauh itu mustahil. Jadi mereka memandang azab itu mustahil. Karena mustahil jadi berani nantang, ayo tokno, tekakno. Nah itu gitu ya. Wa narahu qoriba, sedangkan kami Allah melihatnya qoriba, dekat. Artinya melihatnya pasti terjadi. Yauma takunus sama'u kal muhli, yauma takunus sama'u kal muhli, pada hari langit itu kal muhli, bagaikan cairan tembaga. Langit itu ajur koyok cairan tembaga. Masya Allah, itu kiamat ini. Watakunul jibalu kal ihni, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Jadi gunung yang besar-besar itu kayak bulu, ya bulunya apalah yang berterbangan. Begitulah kiamat itu. Masya Allah. Diterangkan begini ini supaya orang-orang mukmin tetap mukmin, tetap sanggup untuk menghadapi kiamat yang begitu hebat itu. Yang tadi dijanjikan orang mukmin itu, walaupun begitu kiamat itu beratnya, tapi terasa seperti menunggu, seperti orang salat fardu. Wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Kalau di dunia misalnya saya ini karib sama Pak Haji Syahid ini ya, selalu tanya, kalau tidak ada mana ya Pak Haji Syahid begini. Kalau ada ya tanya omong-omongan. Tapi di sana saking hebatnya sampai tidak ada yang menanyakan. Tidak ada. Semua kenalan-kenalan tidak akan ditanyakan. Wala yas'alu hamimun hamima. Yubasyarunahum
yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Sedangkan mereka saling melihat pada hari itu. Orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Jadi saking hebatnya azab itu, sampai anaknya yang di dunia sangat dicintai itu, andai kita bisa dijadikan tebusan. Ini aja, anak-anak saya ini aja, untuk menebus dosa saya supaya saya tidak disiksa. Cobalah, begitu keadaan di akhirat besok itu bagi mereka orang-orang kafir, waliyadzubillah. Wa sahibatihi wa akhihi, dan istrinya yang dicintai itu kalau boleh mau dibuat nebus. Biarlah ini istri saya yang disiksa, saya dibebaskan. Begitu. Wa akhi, dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan keluarganya yang melindungi dia di dunia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan orang-orang yang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan ini dapat menyelamatkannya. Jadi selain anaknya, istrinya, saudaranya, semua saja orang yang di bumi ini semua, andai kata bisa dan diterima, dijadikan dijadikan tebusan dirinya supaya tidak disiksa. Begitulah gambaran orang yang akan masuk neraka pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Kalla innaha ladha, sama sekali tidak mungkin. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Naz'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Ya Allah, di kulit kepala ini, misalnya kelupas sedikit saja, itu terkelupas seluruhnya oleh api neraka. Tapi tidak mati orangnya. Masya Allah. Kalau di neraka itu mati itu ya enak ini, ya, tidak mati. Tad'u man adbar wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Wa jama'a fa'awa, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ini akan dibuat menebus semua, tidak ada semua itu. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya
manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Memang sifatnya manusia suka mengeluh. Sakit sedikit saja dia mengeluh, aduh gatel iki, aduh gatel kukur nopo di kekeri ka iso ini mengeluh. Memang sudah jadi wataknya. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan, artinya harta, dia jadi kikir. Manusia ini itu wataknya manusia secara umum. Tapi ada perkecualian, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang-orang yang mereka itu ala sholatihim, atas sholatnya daimun, terus menerus, kekal, tidak pernah berhenti sholatnya. Itu sholat wajib. Di samping sholat wajib, sholat-sholat yang lain, Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli sholat. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang-orang yang di dalam harta benda mereka haqqun ma'lum, ada hak atau kewajiban maklum yang sudah maklum, sudah diketahui. Baik, yaitu berupa zakat. Jadi mereka itu sudah tahu harta bendanya itu tidak seluruhnya miliknya. Sebagian daripadanya itu titipan Allah untuk orang miskin. Kan di dunia ini kalau dibuat kaya semua ya payah. Kalau buat kaya semua, siapa yang mau becak? Siapa yang mau jadi buruh umba-umba, buruh masak? Tidak ada. Jadi andai kata kaya semua, ya presidennya telungan numpak becak, ya becak dewe. Nah, itu begitulah. Kalau dibuat melarat semua, ya susah semua. Jadi oleh Allah dibuat, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, yang miskin ini dibuat oleh Allah nih hikmahnya supaya mau becak, supaya mau jadi buruh nang wong sugih-sugih itu. Nah, jadi orang sugihnya istirahat, sedang uangnya dari mana? Jadi uangnya yang miliknya supaya dia tidak kaya itu dititipkan di orang kaya. Nah, jadi orang kaya yang mengerti pada waktunya titipan itu dikembalikan, diserahkan kepada yang berhak, yaitu orang miskin. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang-orang yang di dalam harta bendanya hakun maklum, ada hak maklum yang sudah maklum, lisaili wal mahrum, bagi orang-orang miskin yang minta, wal mahrum, dan yang tidak minta. Orang miskin itu ada dua macam, ada yang minta, ada yang dia itu tidak minta tapi payah dia miskin. Itu banyak begitu itu. Seperti maafkan ini ya, guru-guru dilanggar di masjid. Itu banyak yang miskin itu, tapi tidak pernah
minta tidak pernah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai atau membenarkan biyaumiddin, adanya hari kiamat. Inilah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari kesulitan kiamat tadi itu. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang dari siksa Tuhan mereka musyfiqun, mereka takut akan siksaan Tuhan mereka. Bagaimana kalau takut? Kalau kita ini takut dari harimau itu lari menjauh, tapi kalau takut pada Allah tidak bisa begitu. Takut Allah lari, tidak bisa. Kalau takut pada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatannya yaitu dengan cara pengabdian, ibadah. Itu inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang terhadap kemaluannya hafizun, mereka penjaga, artinya mereka jaga. Jadi kemaluannya ini tidak digunakan semau-maunya, pokoknya seneng enggak, tapi dipelihara betul-betul hanya kepada yang halal saja. Jadi lanjutnya illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau apa yang mereka miliki dengan tangan mereka, maksudnya ma malakat aimanuhum itu budak atau budak-budak mereka. Budak itu ya sekarang nggak ada budaknya. Dulu kalau orang kafir kalah perang, kemudian semuanya dijadikan tawanan. Nah, tawanan itu dulu dibagi oleh pimpinan, oleh imam. Ya dibagi, misalnya yang perang ini orangnya 100, tawannya ada 100, ya dibagi satu-satu. Nah, jadi namanya jadi budak itu. Nah budak ini kalau laki ya harus diingoni, tapi boleh disuruh bekerja, hasil pekerjaannya itu bagi yang milik, pemiliknya. Lah kalau perempuan, selain boleh dijual, boleh ditukarkan, boleh juga digitukan. Digitukan itu diapakan ya? Ya digitukan itu, senengan sampean itu. Itu begitu. Itu budak zaman dulu, sekarang tidak ada. Illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, au malakat aimanuhum, atau budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu ghairu malumin, tidak dicela, tidak dilarang, tidak dicela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun.
faman ittaqha ba'da dzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari di luar itu seperti zina, ya, homoseksual dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas, batas hukum itu tidak boleh dilampaui. Jadi kalau diterjang itu batas. Sekarang ya, sungai besar, dalam, itu ada batasnya ini, pinggir ini. Nah kalau orang sebelum batas itu dia menjauh, selamat. Kalau dia terus, misalnya naik kendaraan atau apa, melampaui batas itu, ya dia tercebur dia. Ya dia begitu. Allah ini punya batas-batas, yaitu hukum haram, 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 haram. Nah kalau itu diterjang, ya tercebur dia kemana? Ya ke neraka otomatis. Yaitu famanitaqwa wara'a dzalika faulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdim ra'un. Dan orang-orang yang kepada amanat mereka, amanat amanat mereka, wa ahdim dan janji mereka, ra'un, mereka memelihara. Jadi kalau diamanati, apapun dipelihara dengan baik. Kalau janji, ya janji dengan dipelihara dengan baik. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Jadi dia kalau menjadi saksi, dia sungguh-sungguh berpegang teguh akan kesaksiannya itu. Tidak akan nanti meleset bohong lagi, tidak. Walladzina hum 'ala shalatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang atas sholat mereka yuhafizun, mereka menjaga. Yang tadi itu daimun, langgeng, terus-menerus sholat. Nah sekarang ini memelihara, dipelihara sholatnya itu. Tidak asal sholat, khusyuknya, segalanya dipelihara. Orang sholat itu yang dapat pahala itu yang ingat pada Allah saja. Jadi Allahu Akbar, ingat. 1 detik, yaitu yang dapat pahala. Habis itu kok ingat dagangannya, ingat. Atau kalau kiai ini ya, ambil muru, sembahyang itu ambil muru. Artinya membayangkan waktu dia mengajar itu. Besok aku muru tak terang ya apa ya. Sampai begitu. Ini tidak dapat pahala ini. Lain mulai Allah Akbar sampai salam tidak dapat pahala sama sekali kalau tidak ingat. Oleh karena itu dipelihara, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anjuran kalau ingin ingat terus itu, supaya merasa aku kayak bisa nih tok sembahyang. Mungkin kok mati be aku ketabrak mobil be menawi. Kalau hati itu begitu, insya Allah insya Allah khusyuk. Tapi kalau hatinya itu alhamdulillah sembahyang dilungkas kati tompo, keuntungan insya Allah. Ini hitung-hitung begitu. Ya tidak khusyuk sama sekali. Orang yang begitu tadi, ulaika, mereka itu fi jannatin mukramun, di sorga mereka itu dimuliakan. Jadi mereka dimuliakan di sorga.
Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu Muhammad? Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in anil yamini wa anis shimali izin. Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. Mengapa mereka tergesa-gesa datang berkelompok-kelompok, ada dari kanan, dari kiri kepadamu? Ayat ma'u kullum ri'im minhum, ayat ma'u kullum ri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan? Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Jauh sama sekali. Inna khalaqnahum, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka, mimma ya'lamun, dari apa yang mereka tak ketahui. Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib inna laqadirun. Demi Tuhannya jagat timur dan jagat barat, inna, sesungguhnya kami Allah itu laqadirun, pastilah berkuasa, pasti mampu, pasti berkuasa. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Kuasa ala an nubaddila khairan minhum, untuk mengganti orang yang lebih baik daripada mereka. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidaklah kami terdahului, artinya dikalahkan. Kalau aku mau, katanya Allah, tak ganti wong-wong kabeh, disiksa di neraka, disiksa di dunia, diganti wong sing apik. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Yauma yakhrujuna min al-ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun, yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala sewaktu di dunia. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka. Saya kira sampai di sini saja tentang surat Al-Ma'arij ini. Mudah-mudahan jadi peringatan kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW sehingga selamat di akhirat. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.